Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ilmi. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman yang saya dapat selama magang di BHMTC yang menurut saya menjadi salah satu perjalanan paling berarti dalam proses belajar saya. Ini momen pertama kali kita nyampe kantor. Jujur bingung mau ngapain, tapi ya udah sosokan kelihatan ngerti aja. Gak lama kita dikasih tugas untuk menyusul UGM, cari kontak, cari orang, pokoknya jalan mulu. Baru datang langsung disuruh terjun, mantep banget gak tuh. Kita juga jalan-jalan ke Candi Sambisari dan ketemu salah satu anak pendampingan dari BHMTC. Kita ngobrol-ngobrol dan menjelajahi Candi Sambisari. Dan ini adalah random clip yang sebenarnya nggak penting amat, tapi kalau nggak dimasukin katanya kayak ada yang kurang. Nah, ini kita pembagian souvenir untuk pembukaan inkubasi kaula muda. Terus kita ada sesi mentoring bareng mentor-mentor hebat. Inkubasi kaula muda. Gerangan istimewa. Selama menjalani magang ini, saya merasa ini cuma bukan pengalaman kerja, tapi perjalanan pribadi yang benar-benar mengubah saya. Saya diterima bukan hanya sebagai anak magang, tapi sebagai bagian dari tim yang benar-benar dipercaya untuk berkembang. Dari sinilah saya mulai belajar banyak hal. Salah satu yang paling besar yang saya pelajari adalah soal kepercayaan diri. Kalau dulu saya canggung tampil di depan orang banyak, sekarang saya bisa tampil lebih percaya diri, bahkan menjadi MC di depan banyak peserta atau di depan umum. Ini kita lagi nyobain salah satu tester dari produk peserta kaula. Nah, ini kita nggak tahu lagi ngapain. Oh, kita lagi TikTok-an guys. Nah, ini di kegiatan Momen Minggu Siap Berkemas, kita lagi punya job desk jadi fotografer dan videografer. Sepulang kerja, kita ke Benteng Prada Book yang kebetulan di hari itu mengadakan event mingguan. Nah, kita juga sempat mengunjungi diorama Arsip Jogja yang dimana merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang menampilkan sejarah Yogyakarta dalam bentuk yang menarik dan interaktif. Nah, selanjutnya kita ke street performance menari di Malioboro, yang dimana ini merupakan perayaan kekayaan budaya Nusantara dari berbagai penjuru dunia. Ini kita lagi perpisahan sama teman-teman karena mereka udah mau ke tempat magangnya masing-masing. Setelahnya kita bakar-bakar ayam di rumah Mas Pio. Terus ini kita lagi bimbingan terkait PPT Sinau bareng. Terus kita makan nasi kucing dari Mbak Ana. Nah, salah satu tugas dari kantor, kita mengunjungi salah satu usaha dari peserta inkubasi bisnis. Kita survei tempat usahanya, kendala yang peserta hadapi, dan bagaimana proses dalam membangun usaha mereka. Nah, kita selanjutnya ini lagi makan-makan di kantor. Magang ini membawa saya ke banyak pengalaman yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya banyak mencoba hal baru di luar kebiasaan saya. Saya turun langsung ke lapangan, bertemu UMKM, ngobrol tentang perjalanan mereka, belajar dari kisah mereka, dan itu semua membuka wawasan saya secara besar-besaran. Dan yang paling tidak pernah terpikirkan sebelumnya, magang ini bahkan membawa saya ke tempat-tempat yang belum pernah saya bayangkan. Itu jadi pengalaman yang benar-benar berkesan dan gak akan saya lupakan. Dari seluruh proses ini, saya merasa diri saya berkembang jauh lebih matang, saya jadi lebih percaya diri, lebih komunikatif, dan bahkan jauh lebih mandiri dan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Selanjutnya kita juga sempat ke Rasa Madu Heritage Solo, yang dimana kita naik kereta Jogja Solo
Niat awalnya sih mau mengunjungi teman, tapi sekalian ke wisata ini. Ini perjalanan aku, Dewi dan Afni untuk menuju ke base camp pendakian. Ini kita masih sempet-sempetnya say hi. Dan ini pas lagi capek-capeknya. Terus ini pas aku udah sampai puncak. Nah, setelah sekian lama kita akhirnya ketemu pantai lagi setelah 6 bulan gak ketemu pantai. Gak tahu nih kita ngapain, lari-lari gak jelas. Ini. Nah, ini adalah kegiatan terakhir kita sebagai anak magang, yaitu penganugerahan kaula yang akan berlangsung bersamaan dengan penganugerahan Cakrawirausaha, sekaligus para anak kaula membuka stand. Saya jadi paham bagaimana mengatur komunikasi, mengarahkan peserta, dan menjaga suasana tetap kondusif. Kemampuan manajemen waktu saya juga meningkat karena setiap tugas menuntut saya untuk lebih disiplin dan cepat beradaptasi. Selama magang, saya merasa jauh lebih mandiri. Saya belajar melihat masalah bukan hanya dari sudut pandang saya sendiri, tapi dari berbagai sisi. Dari situ, saya jauh lebih berani mengambil keputusan sendiri tanpa harus menunggu orang lain terus-menerus. Saya juga belajar untuk lebih terbuka tentang masalah yang saya hadapi dan lebih berani bertanya ketika saya belum paham sesuatu. Hal kecil seperti basa-basi pun ternyata sangat berguna, terutama ketika saya bertemu orang baru atau membangun relasi yang lebih luas. Oke, sekian dari video ini. Mungkin masih banyak video-video random lainnya yang belum sempat aku masukin karena durasinya udah terlalu panjang. Akhir kata dari aku, magang ini mungkin selesai, tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Thanks buat semua orang-orang baik yang aku temui selama perjalanan magang ini. See you on the next chapter. Bye-bye. Pengalaman ini bukan hanya mengajarkan saya keterampilan, tapi juga membentuk karakter saya. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah membimbing dan mendukung, serta memberi saya kesempatan untuk belajar. Semua pengalaman ini akan saya bawa sebagai bekal penting untuk langkah saya ke depannya.